warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita berdua dengan saya Dimas Sultan. Dengan saya Boki. Masih dalam acara Iko Berita. Tak hapo-hapo. Galing sih bang. Galing ya. Kayak biasa kira kita bakal bacoy Sapolo berita. Polo berita kayak biasa kata-kata. Sapolo berita. Berita yang lagi hangat. Sahangat api neraka. Berita yang ada di sekitar kita nih Ki. Di sekitar kita Di sekitar kita lah ganti-ganti. Jadi bang, mulut lah apa? Gak usah gigi apa lu? Busuk dia, pasti mau bengin mau. Mulut udah dekat dengan hidung ya. Mulut mau apa baru ganti-ganti. Jadi berita pertama tuh apa bang? Aku nak dengarnya. Kita ambil kopi dulu, kita break dulu. Oh, break dulu. Iya. Ambil kopi ganti-ganti. Iya. Kopi pahit. Kopi pahit. Iyalah. Oke, kata-kata jangan kemana-mana kata-kata. Tetap Di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Nah, Kir. apa bang? Valentine kemarin ngasih apa? Aku udah kasih apa dah? Masa iya? Aku kasih coklat. Biasa yang sudah ya. Jadi apa kasih apa? Buah coklat lah kalau bisa. Buah coklat Buahnya kasih. Ngasau. Nah, ini sama kayak berita pertama kita nih, Kir. Aku tengok-tengok tadi Ciko. Nah. Berita itu razia pekat perayaan malam Valentine. Nah. Jadi Satpol PP periksa sejumlah tempat ganti-ganti. Tempat apa? Entah. Aku nak tengok bang. Samo? Apa yang kita tengok sama? Di mana? Iko Berita. Untuk mengantisipasi maraknya pemuda-pemudi yang di bawah umur merayakan malam Valentine di tempat hiburan malam, Satpol PP Kota Jambi adakan pengawasan serta patroli keliling di beberapa tempat hiburan malam yang ada di Kota Jambi. Dalam patroli tersebut ada 6 tempat hiburan malam yang diperiksa oleh personil Satpol PP. Adapun 6 tempat tersebut adalah Regen Bar and Lounge, VIP Pub and Bar, Bishop Pub and Bar, Grand Hotel, Dragon Beer House, dan Omnia Executive Pub Lounge. Kepala Satpol PP Kota Jambi Feriadi menyampaikan, dalam patroli yang dilakukan oleh personilnya, tidak ditemukannya pengunjung yang di bawah umur. Selain itu, semua tempat hiburan tersebut memiliki izin yang masih aktif. Ia juga menuturkan, meskipun patroli keliling tersebut sempat tertunda karena hujan yang cukup lama, namun hal tersebut tidak menghalangi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Feriadi juga mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya juga tidak menemukan adanya peredaran minuman beralkohol golongan C yang memiliki kadar alkohol lebih dari 20% sampai 55%. Malam hari ini kita melakukan pengawasan terhadap terutama tempat hiburan dan destinasi untuk melaksanakan kegiatan malam Valentine. Dan malam hari ini kita pun terhalang tadi yang agendanya seharusnya berangkat di jam 9 karena hujan memang lumayan deras. Akhirnya kita berangkat tadi jam 10 lewat ya. Jam 10 lewat dan memang dapat di 6 titik yang itu sebenarnya akan ada kegiatan. Nah, hasil pantauan untuk sementara untuk yang pengunjung tidak ada yang di bawah umur yang pertama. Kemudian untuk izin tadi hasil pengecekan tempat-tempat yang dikunjungi untuk izin terutama Nino kita menjadi bagian peserta mereka minta izin. Nah kemudian sebagian tadi memang pengunjung kurang. Apakah memang antusias masyarakat memang kurang terhadap Valentine ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, atau memang dikarenakan hujan tadi yang hampir 1 jam hujan tadi ya, 1 jam yang cukup deras, mungkin itu yang menghalangi. Feriadi juga menegaskan patroli tersebut tidak hanya dilakukan saat malam Valentine saja. Pihaknya juga akan turun tangan apabila mendapat laporan dan pengaduan yang meresahkan dari masyarakat sekitar Kota Jambi. Fazil, Cek TV melaporkan. Lama nengok? Sudah. Lama nengok berita tadi? Video tadi? Sudah.
Jadi apa tanggapan abang tuh? Kita tengok video tadi. Biasa Valentine ini marak emang dak dagang. Marang itu ciri khas budak muda gini. Wih, Budak budaya muda- ya. Budaya budak muda gini kan. Busuk. Apa ya? Menyeruak. Jadi itu bang, nampaknya itu dari sekian banyak satuan polisi Pamong Praja. Iya. Pamong Praja, betul lah. Bener, betul. Pol PP. Melakukan patroli ganti-ganti. Iya, tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam, tempat pokoknya tempat tak boleh lah. Iya. Yang dosa Nah, tidak boleh dilakukan. bener. Jadi itu bang, dari tengok video tadi Apa? banyak tertangkap lah. Banyak. Tertangkap apa dak. Tukir, Valentine di rumah baik, Kir. Di rumah baik, kalau perlu buat bubur kacang hijau kayu sama. Lah. Macam sedekah kanak-kanak. Sedekah kanak-kanak. Itulah tadi berita pertama. Nah. Jadi berita kedua tuh apa bang? Masih di segmen terciduk. Tak ciduk, Terciduk. tak tangkap basah, Tetangga basah. sama-sama Sebasa-basa gebeng. Ih, busuk Apa? Mama apa bang? Mambu nyangit. Angin. Sangit. Oh sangit. Bawa kabel kebakar Kir, menurut kau, Kir. Mulut abang ha. Mamu kepinik. Iya. Nah, Jadi bang berita kedua kok bang. hitam bersih tak? Tindak pidana ilegal Logging. saat apa tuh bang? Aku tidak tahu. Mulut kau semuko, Kir. Apa? Palaurut apa bang? Palaurut Polres Tanjab Tim ringkus 2 pelaku Ilegal legal logging. Apa logging tuh bang? kayu Kayu. balok. Anggaplah kayu itu ada di siko. Nah, Tabung abang, receh, bahasa pabea, ganti-ganti, tak nyocok darah di mulut entahlah. Apa yang aku nak tengok berita? macam mana berita? Video Nah, macam mana? langsung yang bunyi mulut abang tu lah mengak, mokok mambu ya, iya. Bentar lagi lalat ngumpul mulut ganti-ganti, ayo. Itu berita. Dari hasil giat patroli rutin yang dilakukan Satpol Airut Polres Tanjab Timur di kawasan perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Minggu 12 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, 1 unit kapal motor bermuatan kayu hasil gergajian beserta 2 orang pelaku illegal logging berhasil diringkus tepatnya di perairan Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara Ulu. 2 orang pelaku tersebut yakni Muhammad Subani 49 tahun, warga Kecamatan Singkep Barat, Provinsi Kepri, dan Arif Mahmud 18 tahun, warga Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapolres Tanjab Tim AKBP Heri Supriawan yang didampingi AKP AS Daulay mengatakan saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kapal motor bermuatan kayu tersebut, pemilik kapal tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kayu yang dibawa. Sementara itu dari hasil keterangan pelaku, jenis kayu merupakan jenis kayu rimba campuran. Namun untuk sumber atau asal pasti kayu-kayu tersebut berasal saat ini kepolisian masih mendalaminya. Kayu yang sudah digergaji kurang lebih sejumlah 5 kubik. Kronologis jadi kejadian itu bahwa pada saat Satpol Airut Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan patroli di seputaran Mendahara Hulu, di mana pada saat patroli ditemukan 1 kapal motor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Selanjutnya ditemukan bahwa kapal tersebut memuat kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen dimaksud. Para tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman 5 tahun penjara dan sedikitnya denda 500 juta rupiah.
Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 500 juta rupiah karena telah melakukan perkara tindak pidana, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen, yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Tim Liputan Cek TV melaporkan. Ala nengok video Oh, itu ya loggingnya. itu yang namakan logging. Baru tahu gitu ya. Jadi itu apa? Mulut. Jadi Satpol Airut Ah, sudah berhasil mengamankan 2 pelaku. ketangkap. Ketangkap. Oh, jadi itu gimana tuh? Punya. Selanjutnya itu sudah tertangkap tadi. Nah, itu lagi diproses, Kir. Lagi diproses secara pihak hukum pemisah. Ya, yang berwajib. Ganti-ganti pemisah. Jadi tuh tidak boleh kamu nebang kayu sembarangan. Nah, Apalagi nama logging. Itu namanya ilegal. nah, Tertangkap, tak kenyah. tekannya. Jadi Tak kenyah. Hai panjang. tekannya. Ih, busuk Mambu apa, Kir? Mamu. Ih, mamu bolu terendam ganti. Macam mana bolu terendam? Ya. Itu bak. Jadi Polres. Timur pakai air lagi. Langsung. Jadi 2 pelaku itu dibekuk bersama barang bukti ya, Kir. Itulah nama tak boleh nebang kayu baseng Jangan nebang, kalau bisa nanam. Kalau bisa nanam, lebih banyak nanam pada nebang. Langsung mengaku malak ada ngacak abang cakap. Yo. Berita ketiga lagi, Bang. Kita masuk berita ketiga nih. Apa nama itu? Aduh apa, Kir? Ada di Siko, polisi Gadungan dibekuk, pelaku diringkus di perbatasan Kerinci dan Mangangin. Macam mana tuh? Polisi Gadungan tuh. Siapa? Sosokan jadi polisi. Lah, Aku nak dengar berita. sama. Di mana? Iko dia berita. Polisi Gadungan yang berinisial R, 26 tahun, yang memeras dan mengancam mahasiswi, kini berhasil diamankan. Meskipun sempat melarikan diri dari Kerinci dan bersembunyi di Muaro Imat, namun pihak kepolisian berhasil melacak dan meringkus polisi Gadungan tersebut di perbatasan Kerinci Merangin. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jambi, Kompol Andi Purwanto, R diduga melakukan pemerasan melalui media sosial Instagram. Modusnya yang bersangkutan diawali dengan mengambil foto-foto dari akun Instagram resmi Polisi Indonesia. R membuat akun palsu dan melakukan DM ke calon-calon korban kemudian berkenalan. Pelaku membujuk dan merayu korban dengan meminta foto, lalu melakukan video call. Setelah melakukan itu, video call tersebut di-screenshot atau difoto untuk mengancam dikirimkan pada kawan-kawan korban, kemudian meminta uang senilai 3 juta rupiah. Adapun korban dari aksi R tersebut merupakan mahasiswi. Tak hanya itu, pelaku juga meminta korban membuka bajunya dan mengirimkan foto tanpa busana. Kompol Andi juga menuturkan tujuan pelaku untuk mencari keuntungan. Berdasarkan keterangan korban, R meminta uang sejumlah 3 juta rupiah dan baru ditransfer sebagian. Atas perbuatan tersebut, R melanggar pasal 27 ayat 1 dan 4 dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Untuk tindakan mendistribusikan konten asusila dan melakukan pemerasan. Kami telah mengamankan orang laki-laki dan saat ini atas nama inisial R, saat ini sudah dilakukan penahanan di Polda Jambi karena diduga dia melakukan perbuatan pemerasan melalui media online Instagram. Modusnya yang bersangkutan mengambil foto-foto akun-akun polisi di Instagram Polisi Indonesia, kemudian dia membuat akun palsu dan mencoba melakukan DM ke calon-calon korban, kemudian berkenalan, kemudian gimana membujuk, merayu sehingga dia meminta foto, kemudian melakukan video call. Setelah melakukan video call, kemudian
di screenshot, difoto atau dijadikan barang bukti untuk melakukan dan mengirimkan kepada korban dan teman-temannya korban. Kemudian meminta uang kepada korban sejumlah 3 juta. Fazil, Cek TV melaporkan. Balik lagi di Iko Berita Tak Apa bersama saya lagi Bokia. Gaga. Sama saya Dimas Sultan. Jadi itu ganti-ganti lah 3 berita kita baca. Dah. Berita keempat. Oke. Nonton bioskop. Di mana bang? Asing Di Lipo Plaza. Lipo Plaza. Bang. Aku dengar tuh muka aku segan nonton bioskop tuh. Kenapa? Lah ada pengalaman. Ayo nontonnya pasti gelap kir. Enggak, maksud aku tuh apa namanya kok? Pengalaman dana tiket Lah, nyetuk apa namanya itu mekak. Meka. Oh, mekak lah duitin teman-teman begini. Bayang kita tengok berita bang. Siapa? Entahlah sesepuh. Kita tengok sampai gelapnya. Kita tengok gelap. Tapi macam kau ngangak tu. Aku gelap. Hampir tu. Ikut dia berita Pelaku penggelapan dana tiket dan makanan bioskop yang dilakukan oleh SB 34 tahun selaku Sinema Manager Lipo Plaza Jambi berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur AKP Yumika Putra mengatakan bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Y yang menjabat sebagai Finance Manager di PT Cinemax Pacific Global menelpon pelapor YAG yang menjabat sebagai Air Manager PT Cinemax Pacific Global atas adanya kejanggalan dan selisih penjualan tiket serta makanan yang tidak diinput ke laporan sistem penjualan oleh pelaku SB di bioskop Lipo Plaza Jambi yang dilakukan pada 14 November 2022. Mendengar hal tersebut, YAG langsung melapor ke pihak kepolisian. Meskipun SB sempat melarikan diri hingga ke Aceh, namun pihak kepolisian tidak menyerah dan berhasil mengamankan SB pada 31 Januari 2023 di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Akibat tindakan tersebut, PT Cinemax Global Pacific mengalami kerugian sekitar 169 juta rupiah dan pelaku SB dikenakan pasal dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. SB, di mana sebagai pelapor adalah Sinema Lipo Jambi. Ini penggelapan apa nih? Jadi untuk pelaku adalah Cinema Manager daripada Lipo Plaza, bioskop. Kemudian selaku manajer tidak melaporkan dari hasil penjualan tiket maupun penjualan makanan di bioskop di Lipo Plaza, sehingga Lipo Plaza atau sinema mengalami kerugian lebih kurang 199 juta. Dilakukan sejak kapan nih? Untuk kejadian sendiri sekitar bulan November tahun 2022. Kemudian tersangka melarikan diri. Hingga terakhir kita lakukan penangkapan di wilayah Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pasal yang dikenakan adalah pasal 374 ya, penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Fazil, Cek TV melaporkan. Jadi itu bang, tim Ops. Gila. Bersemburan mulut aku Lepetan muka aku kia. Tapi tim Ops. Ya mak. Payah nih ngato Apa baca tolong. Cak Kobra kir. Baca. Tim Opsnal Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan pelaku penggelapan dana. Bodoh nih aku buat Pengelapan dana. Iya. Itu tuh, aduh, meka. Masuk penjara. Jelas. Jeruji besi. Jelas. Tak nengok tari. Jelas. Alah, mengutuk. Masuk neraka. Jalur apa?
Jahanam. Nomor 1 jalur neraka jahanam. Ha. Jalur prestasi ya. Jalur prestasi. Nomor 1. Tuh, semoga Jadi apa bang? Semoga apa? Apa semoga? ya semoga inilah dikasih pelajaran yang Dikasih pelajaran. Ya tuh. Masuk jeruji besi tadi. besi. Ah, iya. Jadi PT Cinemang yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa lah ngelapor ke polisi. Iyalah, karena dia rugi kan. Lalu tertangkap. Mungkin merasa rugi, Iya. baru nangkap. Kalau ada rugi, dah tangkap. Apa ya lah, gitu lah masuk ke berita 5. Masih berita 6 gitu. Berita 5. 5 apa 6? 5. 5. Mulut memutai. Ya, berita 5 kati-kati. Apa dong kasus penggelapan juga ya? Kasus penggelapan minyak kok. Iya. Tadi tiket Tadi minyak. tiket karena minyak. Minyak jelantah. Dah. Bukan. Kalau minyak jelantah tuh mak kamu ngoreng ikan teri. Bekas ngoreng ikan teri. Ayo, Sen. Angkat kele. Ya, Minyak jelantah. langsung aja. Langsung aja. Langsung baik kati-kati. Pengalaman minyak modus ajar nyebut deh. Dirampok. Pelaku membuat laporan palsu seolah-olah dibajak. Minyak dirompak. Macam Facebook pengen. Kena bajak. Iya, dibajak ya. Di Panjang Timur. Abang nak tengok berita? Iya. Apa nama itu? Goceng. Kenyok. Kau nak ketunaan? Nah. Ayolah kita tengok berita. Iko berita. berita. Seorang pekerja inisial MR, 38 tahun, warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, bersama 4 orang lainnya inisial TA, 33 tahun, SR, 38 tahun, SN, 36 tahun, dan MN, 29 tahun, ditangkap Satpol Air Polres Tanjung Jabung Timur. Pelaku utama inisial MR ditangkap karena menggelapkan minyak BBM jenis solar sebanyak 1 ton di tempatnya bekerja. Modus pelaku sendiri yaitu dengan berpura-pura menjadi korban pembajakan perompak di laut. Pelaku kemudian membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian. Pelaku mengaku diikat dan dibungkus dengan kain gorden oleh perompak. Namun setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, terdapat banyak kejanggalan dari laporan pelaku yang mengaku menjadi korban dari perompak tersebut. Sementara 4 orang lainnya jadi tersangka karena menjadi penada dari penjualan minyak BBM curian tersebut. Tersangka ada 5 orang, tersangka utama atas inisial M, berikutnya TA, SA, SH, dan MA. Kronologis kejadian bahwa saudara M dipercaya oleh ownernya atau bosnya untuk menjaga kapal tongkang. Selanjutnya di tengah jalan dianya lapor kepada bosnya bahwa kapal tongkang tersebut telah terjadi perampokan. Telah dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Polair Polres Tanjung Jabung Timur bahwa ternyata perampokan tersebut tidak ada, bahwa solar tersebut dijual kepada 4 rekannya yang inisialnya saya sebutkan. Kelima tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Jabung Timur dan diancam hukuman penjara selama 5 tahun kurungan. Tim Liputan JEK TV melaporkan. Woi. Lah nengok berita. Dah. Kata aku nyembuh. Jadi itu bang, modusnya pura-pura. Iya, dah tuh ngelapor. Aku tengok di situ pura-pura menjadi korban. Padahal dia pelaku go. Buaya bukannya bedak. Apa tuh? Mengkelengan buaya Ya, tayo tidak. Lanjut. Jadi Lanjut. jadi pura-pura menjadi korban perampokan oleh bajak laut. One Piece.
Cok cacak bajak laut nu. Jack Sparrow. Iya. Tenet musiknya kan. Oleh bajak laut Nah, membuat laporan palsu ke pihak berwajib. Upo dia tersangkut. Lolo benarnya lah. Bengak nama itu. Awak dah salah melapor pula ke besi. Ngasuh. modus ya. Ngasuh. Nah, Masuk je uji besi. Yalah. Macam tu bang. Jadi itu berita kelima kanti-kanti. minyak 1 ton akhirnya. Minyak 1 ton dibajak pura-pura dibajak Iya. kena bajak. Tapi dia balas juga akhirnya. Balas apa tuh? Dia klarifikasi. Klarifikasi. Maaf dibajak katanya. Oh, kata bang main Facebook bengis. Ya. Apa lah? Ya. Mulut lama busuknya lama nangguk aku lah. Lambu apa? Mamu apa? Kalau kau dak macam mana? Mamu comel kan kena udak pakai kaki. Tengguang. Langsung berita ke-6 lagi bang. Wih gila. Apa tuh? Berita ke-6 kok. Bawa kabur motor Kawan. teman. Kawan celaka. Nah. Jadi modus pinjam motor Malah digaji. malah digade. Dah keti otak benarnya lah. Kawan bersegol mencari kredit, menawak digadekan. Ya Allah. Aku nak tengok berita ya bang. Macam mana Lian? Iko berita Polsek Jambi Timur berhasil menangkap pelaku MM, 49 tahun, yang membawa kabur dan menggadaikan motor milik temannya. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Jambi Timur AKP Yumi Kaputra, kejadian tersebut terjadi pada 30 Januari 2023 di Pelabuhan Pasir, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur. Kejadian tersebut bermula saat pelaku MM meminjam sepeda motor milik DW dengan alasan ingin membeli minyak oli. Setelah mendapati motor tersebut, MM langsung membawa kabur dan menggadaikan kendaraan itu tanpa sepengetahuan temannya. Mendapat laporan tersebut, Polsek Jambi Timur langsung melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti 1 unit sepeda motor yang digadaikan di Sarolangun. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 19 juta rupiah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Yang mana pelaku atau tersangka berpura-pura meminjam kendaraan milik pelapor, kemudian melarikan dan menggadaikan kendaraan tersebut ke wilayah Sarolangun. Tersangka ini pernah residivis atau Untuk saat ini tidak sih kita dalami, jadi tersangka baru melakukan perbuatan sekali ini, namun demikian masih kita dalami, mungkin ada perkara-perkara terdahulu yang melibatkan tersangka. Karena mungkin kenal yang pelapor, dia memberi kepercayaan terhadap pelaku, namun disalahgunakan dan digadaikan kendaraan tersebut untuk keperluan pribadi. Ya. Tersangka kita ancam dengan pasal 372 KUHP, ya, ancaman hukumannya 4 tahun kurungan penjara. Fazil, Cek TV, melaporkan. Balik lagi di Iko Wita. Bersama saya lagi Oke ya. Saya Dimas Hutan. Kami balik pula nak mengenai berita nomor 7 Wih. di segmen Dungas. Drugs. Salah baca pula aku. Apa Dungas bang? Drugs bang? Nongas gitu. Apa Dungas bang? Apa bang? Mau kabel bakar. Kena. Apa? Mau kau sakit kita kenam pakai rinso. Drugs, narkoba akhir. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba hati-hati pakai narkoba. Kamu ketukul kepala kamu Gi. Jadi bang, 3 pengendara Pengedar. 3 pengedar narkoba. Jadi 3 pengedar narkoba dibekuk Polresta Jambi. Nah, Polisi amankan barang bukti ganja seberat 24,5 kilogram. wih. Cocok kan bang? Cocok.
macam penunggu neraka. Jadi aku nak tengok berita. Nah, sama. Hi, busuk Busa apa? Mak muka saki. Langsung aja Langsung. di Eko Berita. Ketiga orang pelaku pengedar narkoba berjenis ganja di kota Jambi, yakni berinisial AA, F, dan LA harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Jambi. Para pelaku diamankan beserta barang bukti narkotika jenis ganja seberat 24,5 kg. Pengungkapan ini bermula setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba di kota Jambi. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya petugas kepolisian mengamankan pelaku AA dan F di kawasan Palmera, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan narkoba jenis ganja seberat 500 gram. Dan setelah dilakukan penelusuran, polisi juga berhasil mengamankan tersangka lainnya yakni LA di kawasan Tangkit beserta sejumlah barang bukti narkoba siap jual. Kasat Narkoba Polresta Jambi Kompol Niko membenarkan terkait pengungkapan tersebut. Salah seorang pelaku diantaranya merupakan pemain lama dan menjadi buronan petugas kepolisian. Sementara itu, para pelaku mengaku mendapatkan imbalan dari menjual narkoba tersebut di antara 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah untuk 1 kali antar. Di daerah Talangbaku, Kecamatan Jambi Selatan, sering dijadikan salah satu rumah dijadikan sebagai transaksi jenis ganja. Berbekal dari informasi tersebut, dari Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan mengamankan 1 orang atas nama A, dan kita lakukan penggeledahan. Ditemukan 1 paket kecil ganja di kantong bajunya. Setelah itu kita lakukan penggeledahan juga di rumahnya. Kita menemukan 6 paket kecil ganja. Setelah kita menemukan paket tersebut, ganja tersebut, kita melakukan pengembangan dan kita berhasil pengembangan di daerah Tangkit. Kita temukan kembali barang bukti sebanyak kurang lebih 24 kilo ganja. Saat ini para pelaku masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Para pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat Narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Fazil, Cek TV melaporkan. Jadi bang, akibat nekat akan mengedar dengan narkoba jenis ganja. 3 orang pelaku asal kota Jambi berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib atau disingkat dari polisi. jauh. Pihak berwajib polisi. Ya sama gerah. Jadi, woi, ayam 2 kilo berapa kan? berat ganti-ganti sama dengan berat ikan baung di Sungai Otonggari. Berapa beratnya? 24,5 kilogram. Seberat ikan baung. Seberat ikan baung yang tua. Jadi ganti-ganti. Tak boleh pakai narkoba. Apa lagi yang dinamakan apa namanya kok? Pengedar. Berat hukum Jangan. Tidak tu. Nginam di juji besi lah mau. Jadi itu ganti-ganti tak boleh nih. Yo jangan lah ya. Jangan pakai narkoba, jangan sesekali. Say no to drugs. Bahasa Inggrisnya say no to drugs. Pala kau bawa bengus. Iya. Jadi kita masuk bang. Itu sudahlah. Sudahlah. Pokoknya bagi yang muda-muda, tidak boleh pakai narkoba. Jangan hidup sehat tanpa narkoba. Itu baru mantap yang Say muda. no to drugs, artinya kir. Katakan tidak. Katakan tidak kepada narkoba. Tidak. Stop. Kau mencuri Hatiku. Ya. Bima Samud.
Goyang ke bawah. Hei. Hancurkan panggung. Robo. Pentas robo. Orang lari. Patah rempok. Lanjut berita 4. 8 ganti. Masih tentang narkoba nih, Kir. Masih tentang narkoba akan diganti berita 8 kok. Jadi penyalahgunaan narkoba bawa sabu. Warga Pematang Jering. Warga Pematang Jering dibekuk polisi. Tepatnya di Muaro Jambi. Jadilah berhasil. Warga Pematang Jering dibekuk polisi. Tertangkap. Berhasil bekuk ya? Berhasil dibekuk. Macam mana berita ya? Iko. Cakap. Berita ya? Inilah detik-detik video penangkapan AL 25 tahun, warga desa Pematang Jering yang diduga tersangka menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang diamankan oleh unit Reskrim Polsek Caluko di perumahan Helokonia RT 10 Dusun Baru, Desa Sungai Duren, Kecamatan Caluko pada Jumat sore. Kapolsek Jambi luar kota AKP Rodi Hambali saat dikonfirmasi membenarkan telah mengamankan 1 orang tersangka diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Hal ini berdasarkan laporan dari warga yang sudah resah. Tersangka diamankan di perumahan Helokonia RT 10 Dusun Baru, Desa Sungai Duren, Kecamatan Caluko, Kabupaten Muaro Jambi. Saat digeledah, petugas mendapatkan 1 paket kecil sabu yang disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard motor, dan beberapa barang bukti lain seperti plastik klip kosong. Diduga tersangka ini merupakan pengedar. Ada laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba. Kami tindak lanjuti. Alhamdulillah jam 5 tadi kami bisa amankan 1 orang SK penyalahgunaan narkoba. Barang buktinya 1 kunci, paket besar juga. Itu untuk tersangka inisial AL. Sedangkan barang bukti itu ada motor yang digunakan sama yang diperkirakan sabu. Dan tersangka sudah kami limpahkan ke Satres Narkoba Muaro Jambi. Dari keterangannya mengatakan bahwa barang bukti sabu didapat dari Tony yang merupakan warga Pelayangan dengan harga Rp500.000. Dari tangan tersangka AL berhasil mengamankan 1 paket kecil narkotika jenis sabu, 1 plastik klip kosong, 2 bungkus rokok, 1 unit HP, dan 1 unit sepeda motor. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Ganti-ganti, balik lagi gitu di Iko Witan, tapo-apo, abang angkat ketiak terus mengak mamu abang lo, yo. Langsung, berita ke-9. Nak penghujung berita kita kan nampak Jadi berita ke-9 kau bang, aku baca dikit di sini, boleh aku baca? Boleh Kir. Kasus kekerasan terhadap anak. Data PPA apa bang? Sudahlah, banyak bacot. Cakapnya lah Muhammad. Langsung merah. Data PPA Provinsi Jambi, kasus kekerasan anak meningkat. Melimpah ruah. Basemuan. Tokeng buek. Mamu jarit. Langsung aja. Langsung baik. Boleh. Kita tonton berita ya? Boleh. Aku nak nengok. Samo. Dan ada sesak bagi. Samo. Lah keselapan. Ya. Di Iko itu. Asino Prini selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi ungkap kasus kekerasan yang mereka terima per Januari 2022 meningkat daripada tahun sebelumnya. Adapun kasus tersebut didominasi oleh kekerasan terhadap anak dan kasus KDRT. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Noprini, bulan Januari ini pihaknya menerima 9 laporan kekerasan terhadap anak perempuan, 5 kekerasan terhadap anak laki-laki, dan 9 kasus KDRT.
Noprini juga mengungkapkan laporan yang mereka terima Januari 2023 ini mengalami peningkatan dibandingkan Januari tahun lalu. Kejahatan seksual itu 9. Jumlah kasus kita 20 hari ini. Jadi 9 anak perempuan yang terima ada kekerasan anak laki. Jadi 14 kekerasan anak, kemudian 9 itu KDRT. Fazil, Cek TV, melaporkan. Jadi bang, Iya. jadi bang, Iya. kasus kekerasan terhadap anak meningkat bang. Iya. Hal ini berdasarkan DTA Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Iya. dalam kolom Iya. UPTD Iya. PPA Iya. tutup kurung Iya. tak kurung. Iya. Kok iyo tadi Lah emang iya kan? geram atitku. Provinsi Jambi Nah, lah pula. jadi Belum cakap lagi. Di mana laporan kasus kekerasan gebek. Balalat. Besok pagi kan sarung ganti kebuk menebuk. Iya. Langsung. Ah, boleh langsung? Iya. Iya. Ya biarlah. Jadi Januari 2023 meningkat daripada tahun sebelumnya. Ay, kelamuan ke, tonton dulu. Langsung Iko kok nonton kita sudah nih. Jadi kita tengok tadi tuh Belum. Elah. Ini yang ke-10. Ngasal abang. Geram aku. Lah sudah kita tonton. Lah sudah. Ya nampak dan nonton ganti-ganti. Aku dewe kan nonton. Iya. Dia nganggung keluar Leo. Hai. Iko yo. Tengok di situ tadi tuh. Ya sudah Sudah. Ya. Mulut busuk. Tonton. Jadi itu tadi tuh. Kekerasan itu semakin meningkat. Kekerasan itu semakin meningkat. Iya. Makin banyak. Iya. Iya be. Berita langsung ke berita 10 bang. Tahya. Nah, Aku tak sanggup gini abang kata iyo bercakap dia tadi. Berita 10 lagi. Cepat dikit. Masih tentang kekerasan nih, Kir. Iya udah. Iya. Ih, kok pula yang iya? Balik balas aku Jadi bang, berita ke 10 kau tadi. Nonton apa tidak? Kita nonton tidak? Boleh. Kaki lu siapa? Aku nak baca dulu. Banyak. Ya, mak. Nyemul. Banyak anak laki-laki. Banyak anak-anak jadi korban kekerasan. Ya. Atau disebut kena gebuk. Faktor lingkungan, pendidikan dan ekonomi jadi pemicu di kota Jambi. Kayak Penny Rose bae ini. Langsung kita tengok bang. Boleh. Kalau kau ya pasar. Iyo. Jangan tanya iyo be. Jadi. Enggak mati aku bahas. Mana kita tengok berita? Di mana? Iko berita. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA, Asi Noprini, ungkap penyebab kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Noprini mengatakan adapun beberapa faktor penyebab banyaknya kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan di rumah, dan faktor pendidikan di sekolah. Noprini mengungkapkan secara tidak langsung, faktor ekonomi dan tekanan dari orang tua merupakan penyumbang maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, Noprini juga menuturkan, fungsi sekolah saat ini sudah menurun. Menurutnya, sekolah merupakan tempat para guru untuk mendidik, memantau, dan memberikan pendidikan yang selayaknya diterima oleh para siswa. Namun, menurut pandangan Noprini, sekolah sekarang hanya berfokus pada mengajar, bukan mendidik. Ia juga beranggapan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mendidik karakter anak.
Noprini juga menyampaikan para guru harusnya bekerja keras untuk mendidik anak sesuai dengan karakter dan usia anak tersebut, baik SD, SMP maupun SMA. Ia berharap untuk kedepannya agar sekolah, guru, dan para orang tua beriringan untuk mendidik anak demi berkurangnya jumlah kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap? Kalau pelecehan seksual itu 9. Jumlah kasus kita 20 hari ini. Jadi 9 anak perempuan, yang 5 ada kekerasan anak laki. Jadi 14 kekerasan anak, kemudian 9 itu KDRT. Ini dibanding tahun Januari tahun lalu meningkat? Meningkat Ya. Iya. Jadi pertama situasi kondisi kehidupan sosial kita ya, yang mungkin secara langsung tidak langsung perekonomian sangat juga penyumbang untuk kasus ini. Kemudian pendidikan, orang tua, keluarga, ketahanan keluarga. Kita nggak bisa juga ngomong ketahanan keluarga, di dalamnya ada namanya ketahanan ekonomi, ketahanan agama, ketahanan sosial. Nah ini yang mungkin kurang di masyarakat kita. Kenapa? Mungkin orang tua sibuk bekerja non-stop ya. Fazil, JEK TV, melaporkan. Wah nengok Allah. Wah nengok berita tadi. Sudah. Jadi itu bang, kepala UPTD PPA Jambi, Provinsi Jambi. Ungkap penyebaran payahnya cakap aku. Mulut aku lah baik kan dia. Kalau payah nak bercakap, abang pula bercakap. Benyek. Benyek kata dia. Kau bercakap, baca. Kau tengok. Baca. Aku malak berbohong mulut aku lah. Ya tadi. Sabar Kir. Apa? Jadi kepala UPTD PPA Kota Jambi. Iya. Provinsi. Iya. Kau jangan yo Kir. Iya, aku tengok benar kau. Jadi banyaknya kekerasan itu terjadi di kawasan lingkungan maupun sekolahan Kir. Wah, yang orang, yang buat kekerasan tuh jangan. Ngapa? Tersisa batin tidak kecil, betul. trauma, mengakibatkan trauma. Betul. Mengakibatkan trauma tuh trauma yang sangat dalam. Macam aku ditinggal budak tuh. Iya, Mak. Pedih men. Pedih. Jebek aku. Ya Allah. Mata keluar dari kuping. Mata keluar dari kuping tele kan. Jadi itu bang, tak boleh nama kekerasan tu terjadi di dunia ko. Iya. Dunia ko lah. Jangan ada kekerasan. Bagi sama anak-anak, budak-budak kecil. Mati mana anak-anak tadi? Mana budak kecil? Papa ada tak budak kecil? Budak kecil tadi. Mana deh? Budak kecil. Budak kecil tadi mana? Budak kecil tadi. Panggil. Yo, jangan. Itulah jangan Kir, jangan sampai lah terjadi. Jadi jangan sampai terjadi. Datif budak kecil juga tidur. Yo, datif budak kecil juga tidur. terjadi di pendidikan. Jadi terus terjadi di pendidikan, tidak boleh ada kekerasan. Meningkat. Kok lah meningkatnya nampak lah melimpah ruah kekerasan kau. Tak boleh nampak itu. Tak boleh nian. Jangan sampai. Jadi itu bang. Sudahlah kita kok. Aku nama cakap lah melimpah ruah elok aku. Mulut abang lah busuk nian. Busuk apa? Mamu rebung ternam. Mulut aku lah melimpah cakap benar lagi aku. Rasa segak orang. Tuh ganti-ganti. Jadi itu baca 10 berita macam biasa. Benda kau lah ketutup ganti-ganti, kertas putih kau lah ketutup. Mau kasih banyak ganti-ganti. Mau kasih banyak. Kalau ada salah kata yang ada tersangkut paut di berita kau, tolong dimaafkan. Maaf sebesar-besar segedang. Cinta aku pada budak tuh. Mak, yuk ganti-ganti saksikan terus Iko Berita Entah Apa-Apa setiap hari Rabu jam 8 malam dan hari Kamis
jam 5 sore Kalau tak bisa nonton di TV, di mana? di HP, Streaming di HP, streaming baik. Ketika kalau tak bisa nonton di TV, tak sempat nonton di streaming stream.jaktv.co.id. ya. Kalau tak bisa nonton kok, sudahlah, tak usah nonton. Gak kamu aku lah. Iya, pulaan kamu kok. Kalau mati lampu, sabar be. Mohon maaf hati-hati jika ada salah kata. Saya Dimas Sultan dan saya Bokir Jambi. Saksikan terus Iko Berita Tak Apa-Apa hanya di Tek TV. Inspirasi kita. Joget bang.